Selamat sore Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, berkat dalam. Puji syukur kami haturkan kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang sudah memberikan waktu kepada kita untuk hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Atas nama keluarga besar dari Bapak Yansen Marpaung, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk merayakan perayaan memperingati 7 hari meninggalnya Bapak Marpaung. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan bentuk kasih, cinta, perhatian dan penghiburan untuk keluarga Bapak Yansen Marpaung. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti acara dimulai, mari kita berdoa dengan malaikat Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembuka Tiap Langkahku. Untuk misa kali ini akan dipimpin oleh Romo Heri Setiawan SG. Marilah kita, ada live streaming, mungkin keluarga yang tidak mengikuti dari sini bisa di online-nya. Marilah kita siapkan hati kita untuk lagu pembukaan, dipersilahkan. Memimpinku
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik yang terkasih, selamat petang. Selamat petang. Berkah dalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pada sore hari ini, petang hari ini, ingin berdoa sekaligus mengucap syukur. Berdoa bagi Bapak kita, Bapak Jansen Marpaung. Saya takut nanti nama depannya keliru. Kita ingin berdoa bagi Bapak kita, bagi saudara kita, sahabat kita, kakek kita, Bapak Jansen Marpaung. Tetapi juga kita ingin bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi Bapak kita, saudara kita ini. Maka kemarin keluarga bertanya, mau warnanya ungu atau putih Romo? Monggo sesuai dengan situasi batin. Lalu mereka memilih warna putih ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hendak berdoa bagi Bapak kita dan lebih-lebih kita sebagai gereja ingin menyatukan diri dengan gerejanya yang kudus itu. Kita semua yang berjuang, mereka yang sudah dipanggil dalam keabadian, mereka yang ngantu-antu memohon doa-doa dan dukungan kita karena mereka menunggu kehidupan kekal dari kemaharahiman Allah sendiri. Maka marilah kita mulai Ekaristi ini dengan tunduk di hadapan Tuhan, merasakan belas kasih Tuhan juga dalam segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putramu. Pada peringatan 7 hari hamba-Mu, Bapak Jansen Marpaung yang menghadap-Mu di surga, kami mohon, bebaskanlah jiwanya dari maut, dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan keluarganya juga memperoleh berkat dari-Mu karena perayaan peringatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda-sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Ibrani bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini keluarga, terlebih tetapi juga kita semua mengenang sekaligus mendoakan Bapak kita, Bapak Jansen Marpaung, 7 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. 7 hari. 7 hari itu sudah lama atau baru kemarin? Baru kemarin, kalau kita merasakan orang-orang yang kita cintai pergi berpulang, terlebih untuk keluarga 7 hari yang lalu ditinggal pulang oleh Bapak Jansen Marpaung, Ibu Rahayu Ernawati, juga keempat putra dan putrinya, Mas Fransiskus Asisi Elmar. Saya menyebut pertama Mas ya, paling ganteng di antara semuanya. Bungsu Mas ya, paling ganteng bungsu. Ibu Cindy Kristanti, ya Mbak Cindy, Ibu Dini, dan Ibu Sesi Prameswari. 3 putri dan 1 putra. Cucunya berapa? 3, dengan ketiga cucu cicit belum ya? Belum cicit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan, mendoakan saudara-saudari, kerabat, anggota keluarga yang berpulang meninggalkan kita, selalu ada perasaan campur aduk, perasaan yang saya kalau mau memimpin misa itu menebak-nebak kira-kira perasaan dari keluarga, terlebih orang yang terdekat ditinggalkannya itu bagaimana ya. Dan tentu saya ketika diminta untuk memimpin Ekaristi seperti ini hanya bisa menebak, terlebih kalau saya tidak mengenal secara pribadi baik keluarga maupun saudara-saudari kita yang dipanggil pulang itu.
Tetapi selalu ada rasa perasaan yang melambari semuanya. Walaupun mungkin keluarga merasa kehilangan, kita merasa kehilangan, dan pasti kita merasakan kehilangan itu. Orang yang kita bersamai untuk waktu yang lama pergi. Bapak ini usianya berapa waktu meninggal? 85. Kita bisa mengatakan bonusnya banyak ya. Ibu dan keluarga sudah bersama sekian lama dengan Bapak. Kita bisa mengatakan, saya sebagai orang dari luar bisa mengatakan bonusnya banyak. Dan barangkali ya karena sudah bonus banyak, maka kita bisa mengatakan langsung terima kasih Tuhan sudah 85 tahun menemani keluarga. Tetapi juga pasti ada rasa perasaan kehilangan, ya, rasa perasaan sedih yang tidak bisa kita tolak ketika orang yang kita cintai, yang sudah lama bersama kita, pergi berpulang. Ketika sudah sekian hari berpulang, maka ada rasa perasaan bukan hanya sedih, tetapi juga rindu, kangen. Kangen bahwa biasanya ada bapak itu di mana biasanya ibu kalau bapak itu lungguh lenggah atau duduk atau menikmati pagi di teras gitu ya. Biasanya seperti itu. Barangkali kita juga sebagai orang muda, saya sebagai seorang cucu yang memiliki kakek dan nenek itu dari jauh juga bisa membayangkan, oh dulu nenek saya itu kalau menikmati hari-harinya di seperti bapak tadi di teras gitu ya. Lalu kita orang yang kadang pulang setelah beberapa bulan bahkan mungkin setengah tahun atau bahkan lebih itu, ketika pulang lalu pasti bayangan saya waktu itu kemungkinan Simbah Putri ada di pojok sana gitu ya. Keluarga kita merasa kehilangan, merasa rindu, merasa bahwa orang yang kita cinta itu memang pergi, tidak ada lagi di sekitar kita. Tetapi ada satu hal yang kalau saya renungkan, yang pertama itu adalah tidak dari kitab suci, tetapi dari bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kita bisa menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan bahwa saudari kita itu istilahnya apa? Selain meninggal, kita itu ditinggal. Lalu beliau itu berpulang. Beliau itu berpulang. Yang artinya apa kalau berpulang itu Bapak Ibu? Kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya. Seperti juga Bapak Ibu yang merantau gitu ya. Teman-teman yang di sini mungkin sebagian juga ngekos gitu. Rasa perasaan pulang itu sungguh tidak bisa digambarkan. Setelah sekian lama pergi merantau gitu ya, lalu pulang ke rumah. Barangkali bukan hanya ingin melepas kangen dan akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu sanak saudara, tetapi pulang itu membawa kelegaan, kebahagiaan. Maka saya ketika menimbang-nimbang ini iya ya, masyarakat kita sendiri menggunakan kata pulang, bukan pertama-tama pergi ya. Kalau pergi itu kan wah dia pergi ya hilang ya. Tetapi pulang. Maka saya kira Bapak Jansen Marpaung itu bukan pertama-tama pergi, tetapi pulang ke rumahnya yang paling dia kangeni ya. Pulang ke tempat asalnya, pulang ke tempat haribaan, ke tempat bundanya itu, ke tempat bapaknya itu. Dan sekali lagi itu pengalaman yang sangat manusiawi. Kita pulang menjadi tenang,
menjadi bahagia, menjadi sungguh bersyukur akhirnya saya pulang. Maka Bapak Jansen pertama-tama adalah pulang ke tempat Bapak Jansen Marpaung ini berasal, pulang ke tempat kita semua ini berasal bermula. Maka biarlah Bapak ini pulang dengan damai, merasakan kebahagiaan itu. Pulang ini satu kerinduan bagi banyak orang. Tadi saya menyebut beberapa rekan muda yang kos atau Bapak Ibu, teman-teman yang pernah kos akan merasakan kerinduan untuk pulang. Orang itu rindu untuk pulang kemana dia berasal, pulang ke rumahnya. Dan itu pengalaman eksistensial kita. Kalau tidak pulang, yang dirasakan itu adalah apa? Rindu, kangen. Kangen itu sedih atau tidak ya? Saya tuh kalau menimbang-nimbang kalau kita itu kangen, itu bukan sedih. Kangen itu apa tuh ya? Nggak usah cie-cie siapa tadi ya? Cie-cie. Kangen itu ada rasa perasaan cinta yang memang ada di sana. Belum kesampaian. Dan akhirnya kalau bertemu, kangen itu bisa terobati, bisa lega, bisa plong begitu. Dan itulah salah satu kata sebenarnya yang sering muncul pada kalau kitab suci Mazmur, kalau doa-doa dari Santo Santa itu dengan kata itu, kangen, rindu, longing gitu ya. Bahasa Jawanya itu ya tadi ya, merindukan dengan dalam. Dan kalau saya bisa membagikan kangen itu, Bapak Ibu, ada satu santo yang mengatakan kangen itu sudah cukup bagi orang beriman untuk bisa bertahan di dalam imannya. Orang beriman itu sebenarnya tidak perlu yang lain selain satu apa? Kangen. Apakah orang beriman, apakah kita itu masih kangen dengan Tuhan? Masih rindu untuk pulang? Kalau tidak merasakan itu, maka seorang santo ini akan mengatakan, ya kalau orang tidak merasakan rindu dengan Tuhan yang dia cintai, maka ya mohonlah rahmat supaya merasakan rindu itu. Karena kalau kita mencintai, kita pasti akan rindu. Kalau kita mencintai, pasti ada rasa kangen. Apalagi kalau kita lama tidak bertemu dengan yang kita cintai. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita orang beriman, tetapi kita tidak pernah merasakan rindu kepada Tuhan, mohonlah rahmat itu, supaya kita bisa rindu untuk Tuhan. Jadi persoalannya menurut saya bukan hanya apakah kita berdoa atau tidak, apakah kita ke gereja atau tidak, tetapi apakah kita rindu pada Tuhan, apakah kita kangen dengan Tuhan, dan karena kangen itu kita membangun relasi dengan Tuhan secara mendalam. Doa-doa kita pada akhirnya adalah ungkapan rasa rindu kita pada Tuhan. Dan itu konkret di dalam hidup kita. Bukan hanya karena kita minta ini, nah kita berdoa Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan, saya ingin merasakan damai di keluarga. Saya ingin merasakan putra saya, putri saya ini merasakan ini itu di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan itu hadir. Jadi permintaan kita itu karena kerinduan supaya Tuhan itu hadir. Paus kita, Paus Leo itu hari-hari ini, bulan-bulan ini mengungkapkan satu kata yang sering dimunculkan, dikutip gitu ya.
bahasa Inggrisnya itu masyarakat kita digambarkan, orang-orang zaman ini digambarkan sebagai manusia yang restless, orang yang gelisah, tidak istirahat, orang yang gelisah benar dalam hidupnya. Tetapi jawabannya, seharusnya kalau orang gelisah itu mencari damainya kepada Tuhan, di Tuhan. Melalui gereja. Dan kerinduan manusia zaman ini adalah kerinduan untuk damai. Saya kira Bapak Marpaung merindukan Tuhan itu. Kangen dengan Tuhan itu, beliau berpulang dan beliau merasakan damai yang abadi, merasakan damai yang sesungguhnya sebagai umat Allah, sebagai putranya yang terkasih. Maka Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil tadi, pesan Yesus adalah janganlah gelisah hatimu. Jangan berhenti pada kegelisahan. Tetapi juga dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan Yesus bersabda, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kegelisahan menjadi bagian dari sikap orang beriman. Tetapi kegelisahan tidak menghentikan langkah orang beriman. Itu dia tidak memiliki jawaban barangkali, tetapi dia memiliki harapan karena Tuhan menyediakan tempat, dan Tuhan itu bahkan kalau ia dijadikan pegangan, ia adalah jalan. Orang beriman memiliki pegangan, yaitu Yesus itu, dan dia merasakan damai. Putra dan putri sudah menyiapkan satu lagu katanya, untuk Bapak tercinta tetapi juga untuk kita. Lagunya berjudul Pada Waktunya. Waktu bagi Bapak tetapi juga bagi kita. Maka silakan menyiapkan diri terlebih dahulu para putra dan putrinya. Ibu nderek betul? Betul? Nah. Mbak Sesi, Mbak Dini, Mbak Cindy dan Mas Koko akan bernyanyi untuk kita, tetapi untuk merasakan bahwa waktu itu berharga dan lebih-lebih adalah Tuhan sudah memberikan Sang Bapa ini sebagai bentuk kasih Tuhan yang nyata bagi kita. Bapak sudah berziarah bersama kita, bersama keluarga, maka waktunya bagi kita, bagi Bapak untuk berpulang merasakan kasih Tuhan itu. Silakan. Oke, ini atau
peristiwa selalu ada suatu maksud yang indah. Ada waktu untuk menangis, waktu untuk tertawa, waktu untuk selalu mencinta. Ada waktu memulai dan berakhir. Walau tak jarang perkara yang tak dapat ku mengerti, namun ku yakin rencananya kan selalu setia memberi ku arti. Ada waktu memberi waktu untuk menerima, berbagi suka duka. Ada waktu bertemu dan berpisah setia. Ada waktu untuk menangis, untuk tertawa, untuk selalu mencinta. Ada waktu untuk memulai sampai waktu untuk berakhir. Semua indah pada Kok sudah ya? Jangan langsung pulang. Saya ingin merasakan lebih lama ya tadi. Putra dan putrinya ini memilih lagu ini. Lalu kemarin saya tanya, silahkan bercerita mengapa ingin lagu itu. Apakah ada artinya? Ya, tentu ada artinya. Dan tentu bukan karena itu lagu yang bisa dinyanyikan karena ada teksnya begitu ya, tetapi pasti ada artinya. Sinten, siapa yang hendak menceritakan mengapa lagu itu dan dalam peristiwa yang menyentuh ini 7 hari Bapak, lagu itu yang Bapak Ibu nyanyikan. Baik, terima kasih Romo. Kami memilih lagu ini karena memang menceritakan bahwa kami itu dengan Bapak memang mengalami yang namanya bersukacita. Mengalami dulu kami juga dimarahin sama Bapak, kami juga marah sama Bapak pernah. Kami juga mengalami yang namanya musuhan pun pernah, jotaan, nggak pernah ngobrol 3 hari, pernah. Jadi saya pikir itulah yang dibuat sama Tuhan, kami mengalami hal-hal itu. Jadi pada saat kami sedih, kami pernah, pernah jatuh juga, kami kemudian Bapak sabar gitu ya, sabar untuk mengangkat kami. Kemudian kalau kami juga lagi misalnya nilai kami baik, Bapak pun juga senang. Kalau saya dulu pernah ngalamin Romo, waktu saya skripsi, saya kuliah di Sanata Dharma juga. Pada saat skripsi itu Bapak tuh semangat dari kantornya itu menemani saya, menungguin di ruangan sidang itu. Sampai sebegitunya gitu Bapak. Terus pada saat nyun sewu Bapak Ibu. Terus pada saat
gerah itu kan lama-lama, makin lama Bapak nggak bisa, ini ya nggak bisa ngendikan. Memang ada, kalau saya sendiri kehilangan suara, saya tidak bisa mendengar Bapak bersuara lagi. Itu yang dibilang kangen tadi mungkin Romo. Saya kangen, tapi saya tidak akan bisa melihat Bapak lagi, tidak akan bisa mendengarkan suara saya sih, itu nggak bisa dengan nadanya yang seperti itu. Di luar yang misalnya marah dan sebagainya, itu yang saya kehilangan itu Romo. Jadi memang pada saat ini saya sedang mengalami seperti ini, tapi saya yakin memang suatu saat saya akan saya akan memahami nanti mungkin bahwa memang inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi mungkin saya perlu berproses begitu Romo. Atur nuwun, terima kasih. Monggo ditambahkan. Monggo Mas, silahkan Bu. Ya. Ya, sesuai dengan lagunya ya Romo. Di rumah itu memang kita dinamikanya naik turun lah ya, seperti biasa lah ya. Tapi karena memang Bapak itu keras gitu. Sometimes ya sering gitu kita juga ngelawannya juga keras gitu. Saya pernah lagi nyetirin Bapak gitu. Bapak itu, saya lupa Bapak itu menegur saya apa, saya jawab dengan nada yang dipakai Bapak gitu. Tapi saya nggak marah, cuma saya pakai nada Bapak ngomong sama saya gitu. Ya Bapak terus diem. Ya kalau di rumah mungkin saya lebih banyak berantem sama Bapak ya. Saya kalau waktu SMA itu Bapak kan mintanya kalau kita tuh nonton TV itu pengennya tuh yang dilihat itu berita. Ya, kita ya kalau SMA ya ngelihatnya ya pengennya film ya Romo ya gitu. Jadi marahin gitu. Jadi daripada kalau Bapak datang daripada kita dimarahin, kita kunci kamar Romo. Kita kunci kamar, yang di kamar ya nggak tahu kita ngapain ya Romo ya gitu. Ya pokoknya kita kunci kamar, Bapak masuk kamar, kita keluar gitu. Ada pada saat kita sudah pada mentas gitu ya, saya lebih dulu ke Jakarta Romo. Pada saat saya balik lagi ke Jogja tahun 2019, memang saya putuskan untuk menemani Bapak Ibu. Saya mulai melihat menua ya, Pak Ibu itu menua. Dan memang saya melihat beliau tidak, maksudnya dulu mungkin karena kita masih kecil ya, Bapak itu begitu kokoh gitu ya, begitu keras gitu. Tapi setelah kita mandiri gitu, kita melihat Bapak itu sebenarnya membutuhkan kita gitu. Apalagi pada saat-saat terakhirnya, melihat Bapak itu sangat lemah. Jadi saya, mungkin ini, ya ini dinamika kita, ini kan dibilang pada waktunya itu Rob. Gitu. Matur nuwun. Terima kasih matur nuwun. Monggo Mas, Mbak. Ya. Jangan mau terakhir terus Mas, silakan. Iya, mau. Ya, hubungan saya sama Bapak tuh love and hate relationship. Ya apa ya dulu ya zaman remaja lah ya, zaman remaja. Saya kena senang gelut dan sebagainya. Saya pernah bolos tuh sebulan gitu. Bolos sebulan itu terus dikasih tahu sama kebetulan satu guru bahasa Inggris yang kenal sama mamam gitu. Mamam terus pulang-pulang, kamu bolos 1 bulan apa? Habis-habisan lah di rumah. Tapi yang buat saya mengerti ya itu perhatiannya Bapak lah, perhatiannya Bapak sama mamam nggak ingin anaknya gagal gitu. Tapi yang paling ngangenin dari Bapak itu selalu apa ya? Bapak kan suka naik Vespa. Ya setiap saya SMA ataupun saya kuliah, saya naiknya Vespanya Bapak gitu. Sampai rusak, sampai
pernya tuh lepas jadi deprok gitu, saya sampai seneng banget pakai Vespanya Bapak. Itu time zaman-zaman waktu SMA. Dan yang saya paling ingat itu titik waktu saya masuk UMPTN. Jadi saya itu masih tidur, tapi ternyata Bapak tuh nyari koran, Bernas atau apa gitu. Saya masih tidur, terus Bapak itu mungkin saking senengnya, terus naruh koran di samping saya itu dilingkarin nama saya Koko di situ. Jadi saya nggak, Bapak yang tahu sama tiduran gitu. Jadi wah Bapak luar biasa sampai nyari pagi-pagi itu Mbak Bernas. Gitu terus sampai waktu saya kemudian di Cikarang, kemudian saya pulang di sini juga ya melihat Bapak seperti itu dan Mamam juga sangat berjuang untuk Bapak. Saya jadi karena Bapak sudah ngasih segalanya buat saya, jadi yang bisa saya lakukan adalah ya saya dengan waktunya, dengan setiap 4 jam kami kan harus nyunde Bapak ya. Pasang alarm pun jangan sampai lewat, kok sampai lewat tuh merasa bersalahnya luar biasa kok enggak nyunde Bapak. Jadi jam 4 pagi bangun ngasih nyunde Bapak, habis itu bersihin giginya Bapak, meskipun Bapak mingkemnya kuat banget terpaksa tak pengek-pengek Pak biar giginya bersih Pak, biar Mamam kalau bicara enggak kambunan babnya Bapak gitu. Jadi ya itulah perhatian. Jadi saya membalas perhatiannya. Ya kapan lagi gitu kalau saya nggak bisa ngasih perhatian seperti itu karena Bapak sudah 80 tahun itu mengasihi saya. Jadi harus itulah yang saya bisa balas. Terima kasih. Silakan. Iya. Takut nggak selesai Romo. Ya, Bapak. Saya nggak ketemu Bapak terakhir. Saya nggak tahu Bapak meninggalnya gimana. Cuma saya ingin membayangkan Bapak damai. Karena di antara doa rosario yang walaupun beliau nggak, mungkin karena beliau Kristen, beliau nggak mengimani Bunda Maria, tapi doa itu di rumah itu sering dilantunkan oleh Mama, Mbak Wedi dan Koko. Jadi beliau sangat familiar dengan doa itu. Saya mau percaya kalau Bapak menemukan kedamaian dalam iramanya, dalam regulernya doa Salam Maria itu ya. Meskipun pernah waktu kita lagi doa, Bapak yang masih belum parah keluar dari kamar, ikut duduk di situ nonton kita untuk berdoa. Mungkin karena memang Bapak pikun ya, jadi Bapak kan memang suka, kalau buat saya ya Bapak tuh ada silliness-nya gitu. Kalau agak konyol sedikit, kalau buat saya ajakin bercanda, saya bikin wajah-wajah lucu, Bapak tuh ikut gitu, niruin. Saya nggak tahu kalau pengalamannya dengan saudara-saudara yang lain, paling enggak saya ajakin gitu waktu Bapak udah sarean aja tuh Bapak masih bales gitu, masih gitu, bikin muka aneh. Jadi waktu kita berdoa itu Bapak bikin muka aneh juga, ya tapi beliau duduk di situ menunggu sampai kita selesai. Dalam pengalaman saya nggak seberuntung Koko dan Mbak Wendy yang bisa merawat Bapak. Tapi saya bersyukur kami bisa ya paling enggak Mbak Sesi, Koko, Mamam dan Mbak Wendy itu bisa mengantar beliau. Paling enggak ada damai di hatinya, dia enggak sendirian. Sempat saya kebayang kenapa Bapak kok holding on to his life so hard gitu ya. Maksudnya udah begitu susah bernafas pun masih diusahain sama Bapak gitu loh. Apa Bapak takut gitu? Tapi itu karena saya waktu itu ya memang di rumah kan saya sendirian, saya cuman ya pikiran nggak genah ya. Jadi pas ada momen saya sendiri, saya bilang cari Tuhan Bapak, cari Tuhan. Gitu. Ada cahaya terang di situ, datanglah Pak.
minta ampun, minta kasihan. Siapin hati gitu, maksudnya supaya beliau itu tenang gitu. Kita baik-baik aja di sini. Saya bilang, kalau Bapak khawatir, Mama ada yang jaga, kami ada di situ. Paling tidak itu yang bisa saya lakukan. Dari segala memori saya nakal segala macam memang banyak. Musuhan, marahan banyak gitu ya. Tapi paling enggak di waktu terakhirnya tuh Bapak les gitu, maksudnya Bapak ikhlas. Itu aja dong. Terima kasih. Terima kasih untuk lagunya, untuk sharingnya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Sesi, Mbak Dini, Mbak Cindy, Mas Koko. Ada waktunya gitu ya. Waktunya bagi Bapak untuk berpulang sungguh, melepaskan rindu dengan Allah yang sudah mencintainya, mencintai kita. Dan dari sana Bapak mendoakan kita semua yang sudah atau yang sedang bersiarah di dunia ini. Kita mengucap syukur atas hidup Bapak, kita berterima kasih kepada Bapak yang menemani keluarga, menemani kita semua. Kita hening sejenak, kita lanjutkan Ekaristi ini dengan penuh syukur. Kita lanjutkan dengan doa umat, kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan segala doa permohonan harapan dengan penuh iman kita. Bagi jiwa Bapak kami, Bapak Jansen Marpau, kami mohon bebaskanlah jiwanya dari segala belenggu, dosa dan maut, sehingga kebahagiaan abadi di surga menyertai kehidupannya yang kekal. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga yang ditinggalkan, kami mohon ya Bapa, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami saudara kami, mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi umat yang hadir di gereja ini. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan mereka kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, serta segala doa dan kehadiran mereka menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, Engkau mengerti, memahami isi hati dan penghargaan yang ada dalam diri kami. Kami mohon. Kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati. Kita bawa dalam doa mohon berkat bagi banyak orang, tenaga kesehatan, saudara-saudari tetangga yang selama hidup Bapak Jansen Marpaung membantu Bapak Jansen dan keluarga. Semoga mereka semua mendapatkan berkat melimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bawa dalam doa saudara-saudari kita di Flores khususnya yang terkena bencana. Semoga mereka yang meninggal mendapatkan damai abadi. Mereka yang terkena dampak segera mendapatkan bantuan. Kita semua terdorong untuk meringankan beban sanak saudara kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan pengharapan yang ada di dalam diri kami. Kami mohon, semoga Engkau sempurnakan di dalam cinta kasih-Mu, di dalam segala karya dan perutusan kami,
yang masih berada di dalam pesiaran ini. Demi Yesus Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Mulia, kuduskanlah persembahan kami ini, dan berdamaikanlah kami dengan Dikau berkat kurban yang kami kenangkan ini. Kami persembahkan pula segala usaha, niat dan doa permohonan kami, sehingga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pula yang mau bekerja di ladang-Mu dengan penuh iman dan senantiasa bersyukur serta selalu memuliakan nama-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak kami, Bapak Jansen Marpaung, yang 7 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Sampaikan salam. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut memberikan hidup abadi.
Berkata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putramu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu, Bapak kami, Bapak Jansen Marpaung, yang telah 7 hari menghadap-Mu, kini berbahagia bersama-Mu, dan persatukanlah kami kelak dengannya, serta dengan para kudus di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melakukan berkat terhadap bunga tabur di depan altar. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam nama-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba bumi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berdoa bagi Bapak kita, Bapak Jansen Marpaung. Ada waktunya, dan saya kira ini sudah waktunya bagi Bapak untuk melepaskan rindu, melepaskan kangen itu, dan bersukacita bersama Bapa di surga. Maka keluarga mohon sekaligus memohon kepada Tuhan supaya bisa melepas dengan semakin rela, semakin ikhlas, karena Bapak berpulang dalam kebahagiaan abadi di mana Bapak dan kita semua berasal. Ada waktunya dan Bapak sudah waktunya untuk berpulang. Barangkali kita yang bersiarah di dunia ini waktunya untuk berbahagia tadi ya. Kalau berbahagia maka bersyukur, kalau bersedih ya bersedih ya. Bersyukur karena memiliki Tuhan. Waktunya untuk mungkin sedang sukses, kita bersyukur. Waktunya mungkin juga harus berjuang, harus gagal. Tetap kita memiliki Tuhan. Maka tadi bukan Yesus menghilangkan kesedihan itu, tetapi Yesus menjanjikan bahwa dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup itu. Dan kita sebagai orang beriman menjadikan itu sebagai pegangan kita semua. Kita akan mohon berkat Tuhan. Kita mohon berkat, doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua bagi keluarga khususnya. Maka kita akan menerima berkat Tuhan, kita semua bisa mengundang keluarga untuk maju ke depan di sini sehingga akan menerima berkat yang lebih dekat dengan saya. Permintaan keluarga Bapak Ibu, jadi harus dipenuhi. Bapak Ibu, kita hening, kita mohon berkat bagi kita, bagi Bapak kita, bagi Bapak Jansen Marpaung, untuk hidup damai di dalam kasih Allah. Kita mohon berkat untuk keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, cucu dari Bapak kita.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan Putra Tunggalnya, Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Amin. Dan semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak cucu yang ditinggalkan, senantiasa percaya dan berpegang teguh pada Kristus yang menyelamatkan. Amin. Dan semoga berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita mundur, kita diutus. Amin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah hadir di acara misa 7 hari meninggalnya Bapak Jansen Marpaung. Sudah waktunya dari keluarga akan memberikan sambutan yang akan diwakili oleh Mas Koko. Monggo dipersilakan.
Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Kokok Marpaung, yang kata Romo tadi paling ragil, yang paling cakep. Dan ada mbak saya, Mbak Sesi, Mbak Wendy, Mbak Cinde yang cantik juga. Dan ibu saya yang paling cakep, paling cantik di keluarga. Oke, saya mau cerita satu hal yang tadi saya juga mau cerita tentang bapak saya. Setiap, saya kan pindah-pindah kerja ya. Pindah-pindah kerja itu di tempat kerja baru selalu ketemu entah yang namanya temannya bapak atau koleganya bapak. Yang paling deg-degan tuh ketemu sama mahasiswanya bapak, bekas mahasiswanya bapak. Paling deg-degan itu. Kenapa? Karena pernah suatu saat ini ditemuin gitu, kamu siapa? Kamu Marpaung ya? Kamu apanya Pak Jansen Marpaung? Saya anaknya. Oh, kamu anaknya Pak Jansen Marpaung. Kenapa, Pak? Ya, bapakmu itu kalau kasih nilai itu bisa sampai buat sisiran. Jadi ya gitu. Jadi ya berdasarkan cerita itu ya bagi bapak ibu atau mahasiswa atau mungkin yang orang tuanya bekas muridnya bapak atau mahasiswanya bapak yang mengalami kisah tersebut, jadi mohon maaf kalau misalnya kisah tersebut menusuk hati atau seperti apa, yang pernah punya masa lalu cerita dengan bapak yang tidak baik, saya atas nama bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada malam yang penuh keheningan ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus. Atas nama keluarga besar almarhum Bapak Jansen Marpaung, dengan rendah hati dan penuh rasa hormat, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam pertama kepada Romo Heri Setiawan SJ yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memimpin misa kudus peringatan 7 hari wafatnya, meninggalnya suami, bapak dan akung kami yang tercinta. Kehadiran Romo di tengah kami sungguh merupakan kekuatan dan penghiburan iman yang luar biasa. Kedua, kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan seluruh umat yang hadir, baik dari lingkungan Santo Yosef, Santo Mikael, Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung maupun kerabat, teman-teman Ibu, dan kami anak-anaknya, dan tetangga dari Bapak Jansen Marpaung, kehadiran dan doa-doa dari Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian sungguh sangat berarti bagi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas support dari Badan Suara Gandrung yang sudah mempersiapkan untuk KUR pada malam hari ini. 7 hari telah berlalu sejak kepulangan Bapak kami tercinta ke rumah Bapak. Dalam masa-masa duka ini kami menyadari betapa besar kasihnya, betapa besar kasih, dukungan dan doa yang Bapak Ibu berikan kepada almarhum selama hidupnya dan kini kepada kami yang ditinggalkan. Kenangan akan Bapak sebagai seorang dosen, guru, suami, ayah dan akung yang penuh kasih, serta teladan kesetiaan imannya kepada Tuhan akan selalu hidup di hati kami. Melalui misa ini kami mohon doa dari Romo dan seluruh umat agar jiwa Bapak diterima di sisi Allah Bapa, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat yang damai dan bahagia dalam persekutuan para kudus. Semoga almarhum diberikan tempat yang mulia di surga. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata ataupun tindakan almarhum semasa hidupnya maupun dalam penyelenggaraan misa ini dan penyambutan malam ini yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudari, Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih atas doa dan kehadirannya. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan Romo dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian dengan berkat-Nya yang melimpah. Selamat malam, berkah dalam. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya bolak-balik ya.
maju terus, aduh, wirawiri terus saya. Yang saya Romo, terima kasih Romo. Bapak dan Ibu, Romo, Bapak dan Ibu sekalian, Mas Mbak, adik-adik, acara ini sudah selesai. Apabila Bapak dan Ibu berkenan mau beramah tamah dulu, lenggah-lenggah dulu, dipersilakan, enggak apa-apa. Tapi kalau mau kondur, dari akan sugeng kondur. Semoga bisa lewat pintu samping sini. Jangan lewat pintu belakang, lewatnya di samping saja. Sudah ada petugas nanti. Sekali lagi dari keluarga besar Ibu Marpaung mengucapkan banyak terima kasih. Kurnya keren sekali, tepuk tangan dong untuk kurnya. Ya. Terima kasih untuk semua yang terlibat di misa 7 hari dipanggilnya Bapak Jensen Marpaung. Ini hias altarnya juga keren sekali. Keren, pokoknya semuanya keren ya. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.